Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Heri Suryandri dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SDN 2 Cirahayu. Anak-anak, untuk materi hari ini kita ada di judul Hati Tentram dengan Berperilaku Baik, yaitu dengan perbuatan atau ikhlas. Anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.5. Memahami perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Anak-anak, adapun 4.5 mencontohkan perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Oke, anak-anak, kita lihat di sini ada nasihat dari Imam Syafi'i kepada temannya, yaitu yang harus kita pelajari dari sifat dan nasihat Imam Syafi'i kepada temannya. Yaitu Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berjihad dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlas pun amalmu dan niatmu karena Allah. Jadi, jangan ikhlas semata-mata karena ingin dipuji orang. Oleh karena itu, tak heran jika Ibnu Qayyum memberi perumpamaan seperti amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Jadi, memberatkannya tapi tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya. Anak-anak, perhatikan pada gambar di sini, yaitu ada seorang anak kecil yang menolong yang menolong ibunya, dan ada anak kecil juga yang menolong temannya. Di situ kita mengerjakannya dengan ikhlas, ya, dengan niat karena Allah dan jangan karena ingin dipuji orang. Ya, di situ ada juga Bapak TNI yang sedang memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang kena musibah. Ya, itu kita niatkan dengan ikhlas, karena orang yang ikhlas akan banyak dipuji orang, akan banyak teman, dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan amal yang berlipat ganda. Jadi niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Anak-anak, di sini ada arti daripada ikhlas, ya, yaitu mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan syarat diterimanya suatu amal. Hal yang pertama yang harus dilakukan agar hati kita ikhlas yaitu dengan menetapkan niat terlebih dahulu. Ya, adapun innamal a'malu binniyah, yaitu niat kita tergantung, amal kita tergantung niatnya. Di sini kita lihat anak-anak, ada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah, yang artinya sesungguhnya segala amal tergantung niatnya, ya, tergantung niat kita. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi dari orang lain, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita dapatkan. Namun, jika kita berbuat baik atau tolong-menolong orang lain tanpa pamrih, maksudnya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka Allah akan mengganti balasannya dengan pahala dan keridhoannya, pahala yang berlipat ganda.
Dan ada pula anak-anak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang mana artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menantinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus atau agama yang benar. Nah, di situ ada pula contoh gambar ya, yang mana orang yang sedang menolong yang enggak punya, yaitu atau dalam artinya sedang bersedekah. Dan ada pula temannya yang jatuh ditolong sama temannya pula, ya, yang dimana dalam hal ini kita ikhlas dengan segala pertolongan, segala yang kita berikan kepada orang lain. Jadi ikhlas adalah buah dan intisari dari iman seorang tidak dianggap beragama dengan benar jika tidak ikhlas. Adapun kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 162. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Oke anak-anak, kita lanjut. Di situ ada Rasulullah SAW bersabda ya dalam hadis, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Tak kala Jibril bertanya tentang ihsan, Rasulullah berkata, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah atau ridhonya. Anak-anak, ingatlah di ibadah pada akhir zaman ya. Orang yang ikhlas tidak akan mengharap pujian orang lain. Dalam peribahasa diibaratkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya, kebalikannya dari ikhlas adalah riya, yaitu beramal karena ingin mengharap pujian orang lain. Misalnya sedang beribadah, kita foto, beribadah di luar atau di lantai biar orang-orang lain lihat, dan ibadah yang kita mengharap agar dilihat dan dipuji orang lain. Maka berhati-hatilah karena itu termasuk riya dan bisa menghilangkan pahala. Ya, contohnya kita kan sekarang zaman modern ya, punya HP untuk kita sodako, selfie, dipoto. Kita lagi sholat, dipoto. Apapun yang pekerjaan kita menolong, dipoto itu enggak baik ya. Jadi ingat anak-anak, untuk perbuatan ikhlas jangan sampai yang tadi ya, tangan kanan memberi, tangan kanan kiri tidak boleh tahu. Dalam arti tidak boleh apa? Tidak boleh orang lain mengetahuinya apa yang kita lakukan. Dan sekarang ada kesimpulannya yaitu ikhlas artinya menunjukkan kebutuhan dengan niat hanya mengharapkan Allah SWT. Dan niat kita hanya ingin dipuji memperoleh balasan hati, pahala dari Allah tidak akan kita dapatkan. Ikhlas adalah buah dari intisari dari iman. Adapun ikhlas dalam beragama sebagai amal yang tinggi. Itulah kiranya anak-anak untuk materi ini. Adapun ibu minta maaf kalau banyak kekurangan. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan ada bermanfaatnya bagi kita semua.